Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar contoh soal dan pembahasan penilaian akhir semester 2, tema 9, subtema 3. Soal nomor 1, mari membaca paragraf berikut. Angin memiliki tenaga yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin. Angin oleh dunia pertanian juga dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa-pompa air dalam sistem irigasi. Selain untuk menyirami tanaman, manfaat energi angin bisa juga digunakan untuk menggerakkan pompa yang difungsikan untuk mendapatkan air tawar bagi hewan ternak. Paragraf di atas menjelaskan tentang manfaat adanya energi betul angin. Soal nomor 2. Mari membaca paragraf berikut. Air laut memiliki rasa yang asin dan biasanya dijadikan sebagai bahan baku pembuatan garam bagi warga sekitar. Cara untuk membuat garam dari air laut juga tergolong sederhana sekali. Hanya perlu memanfaatkan air laut, kemudian air laut itu dijemur di bawah sinar matahari ditambah dengan bantuan dari kincir angin agar prosesnya menjadi lebih cepat. Jika air laut mengering, maka akan tampak butiran-butiran garam yang telah jadi untuk kemudian dikemas. Dalam seharinya, para petani garam ini dapat menghasilkan ratusan ton garam yang siap untuk dipasarkan. Namun lain halnya jika cuaca kurang bersahabat, maka hasil panen garam ini bisa saja berkurang. Paragraf di atas menjelaskan tentang manfaat adanya energi, betul ya, air. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menjelaskan tentang manfaat adanya energi bahan bakar organik. Soal nomor 4, perhatikan teks lagu Memandang Alam berikut ini. Tempo yang digunakan oleh lagu Memandang Alam yaitu andante atau sedang. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Salah satu manfaat gotong royong yaitu untuk mempererat, betul, persaudaraan, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Salah satu manfaat dilakukannya kerja bakti adalah titik-titik menjadi lebih ringan dan cepat. Ya, tentu saja pekerjaan. Teks wawancara berikut untuk soal nomor 7 dan 8. Ali bertanya, Anda telah menghabiskan banyak waktu bersama masyarakat desa sekitar hutan. Bisakah Anda gambarkan bagaimana situasi penghidupan masyarakat desa saat ini? Mul menjawab, jika melihat penghidupan masyarakat desa, sebenarnya saat ini sudah dalam kondisi terjepit, terutama terkait dengan akses terhadap sumber daya alam. Lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan semakin sulit untuk diakses karena penguasaan negara, pengusaha, dan pihak di luar masyarakat lokal. Air sebagai kebutuhan dasar saat ini menjadi sulit karena kerusakan hutan. Secara sosial, masyarakat semakin kesulitan untuk mengkombinasikan antara usaha pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Mengapa terjadi demikian? Tanya Ali lagi. Tekanan modernisasi membuat perubahan budaya dalam masyarakat, sehingga terjadi degradasi nilai-nilai lokal seperti yang ada pada masyarakat tradisional. Pembangunan telah merubah kehidupan masyarakat menjadi semakin jauh dari nilai-nilai lokal yang selaras dengan kelestarian alam. Jelas Mul. Ali bertanya kembali, bisakah Anda berikan satu kasus yang menjelaskan hal tersebut? Saya melihat masalah energi di pedesaan menjadi hal yang serius. Masyarakat desa hutan pada umumnya menggunakan kayu bakar untuk sumber energi. Dan kebutuhan itu sudah mencapai taraf yang menurut saya sudah di atas kemampuan hutan untuk menyediakannya.
Namun kan tidak bisa kebiasaan ini kemudian dihapuskan begitu saja. Namun harus ada cara untuk menyediakan kayu bakar tanpa merusak hutan. Misalnya dengan mengembangkan persediaan stok biomasa untuk kebutuhan energi. Bisa pada lahan masyarakat atau lahan umum seperti tanah desa. Inovasi juga perlu dilakukan seperti pengembangan alternatif sumber energi dari kayu bulat menjadi serbuk. Pemanfaatan sekam atau yang banyak berkembang adalah biogas. Jelasmu mengakhiri percakapan. Soal nomor 7. Berdasarkan hasil wawancara di atas, usaha pelestarian kekayaan hayati yang dilakukan adalah mengembangkan persediaan stok biomasa untuk kebutuhan energi, bisa pada lahan masyarakat atau lahan umum seperti tanah desa. Inovasi juga perlu dilakukan seperti pengembangan alternatif sumber energi dari kayu bulat menjadi serbuk. Pemanfaatan sekam atau yang banyak berkembang adalah biogas. Soal nomor 8, tema pada dialog wawancara di atas adalah usaha pelestarian kekayaan hayati. Soal nomor 9, mari membaca paragraf berikut. Penghijauan dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis tanaman di berbagai tempat yang telah direncanakan. Dapat di halaman sekitar rumah, hutan-hutan yang gundul akibat penebangan liar, dan tempat lain yang diduga terhindar dari bencana jika ditanami tumbuhan. Kegiatan penghijauan tidak hanya menanam, tetapi yang lebih penting adalah merawat tanaman yang ditanam. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang disebutkan dalam paragraf di atas adalah betul, melakukan penghijauan atau reboisasi. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh kegiatan yang dapat merusak lingkungan, yaitu penebangan liar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.